Halo semuanya, kenalin gue Daniel yang bakal ngajar buat CLC UAS PTK di semester genap 2022 ini. Nah, di sini gue punya buat CLC ini ada satu soal neraca massa. Ini kasusnya lumayan, single unit. Ini gue ambil dari Reklitis. Nah, kasusnya itu kayak gini. Selari yang terdiri dari 10% padatan, 11% NaOH, 16% NaAlO2, dan sisanya air hendak dicuci menggunakan larutan NaOH 2% sehingga menghasilkan dekantat bebas padatan yang terdiri dari 95% air dan bubur padatan yang mengandung padatan 20%. Nah, diminta untuk menghitung NaLO2 yang terdapat dalam dekantat jika diketahui laju aliran umpan itu 1000 pound per hour. Nah, sebelumnya ini proses itu bakalan terjadi di wash tank dan juga settling tank. Tapi wash tank dan settling tank itu bakalan dianggap satu unit. Jadi gampang itu wash tank itu adalah tempat pencuciannya, dan nanti si uh, endapannya itu akan dipisahin dalam settling tank. Tapi untuk mempermudah, nah di kasus ini tuh dianggap sebagai satu unit gitu. Nah, di unit ini sendiri, di sini udah gue gambarin, bakalan ada 4 aliran ya, 2 input, 2 output. Yang pertama itu si wash water di aliran 1, terus ada feed slurry di aliran 2 atau umpannya, terus decanted solutionnya di aliran 4, dan juga ada wash mode-nya di aliran ketiga. Nah, berhubung kalian harusnya belum diajarin tentang DOF, jadi buat DOF nggak akan dibahas, langsung ke proses pengerjaan dari data yang kita punya. Nah, pertama itu data yang paling lengkap itu ada di aliran ini ya, aliran umpan, dimana dia bilang ada 10% padatan, 11% NaOH, 16% NaOH2, dan sisanya air. Terus juga dikasih tahu laju alir umpannya itu 1000 pound per jam. Jadi bisa kita tulis dulu. Pertama kita punya F2 itu 1000 pound per hour. Terus juga kita punya fraksi massa ya tadi. Di sini kan ini fraksinya dalam fraksi massa. Nah, di sini ada W2-nya si solid itu 0,1, terus fraksi massanya NaOH itu 0,11, terus fraksi massanya NaAlO2 NaAlO2 itu 16%, 0,16. Nah, sisanya itu air. Nah, buat air gue dimin aja dulu, tulis aja air di sini. Terus di wash water itu kita tahu kalau misalnya komposisinya itu adalah 2% NaOH. Jadi di wash water ini ada campuran larutan NaOH dengan komposisi NaOH-nya itu 2%. Kalau kita di sini bakalan tahu bahwa di sini ada H2O dan juga ada fraksinya si NaOH. Fraksinya NaOH itu sebagai 1, NaOH itu 0,02. Nah, terus selanjutnya apa yang kita punya gitu di tempat lain. Nah, untuk dari soal sendiri dibilang sehingga diharapkan hasilnya itu dekantat bebas padatan yang terdiri dari 95% air. Nah, berarti di decanted solution ini dekantatnya itu harapannya outputnya itu punya fraksi air itu 0,95. Sorry, W4 motor ya. 4H2O-nya 0,95,
Terus kita tahu lagi dari sini bubur padatan itu mengandung 20% padatan. Jadi di sini kita bisa tulis juga kalau misalnya ada W3 solid itu sebesar 0,2 fraksi molnya. Nah, terus di aliran ini kan kita nggak tahu ya ada komposisinya itu ada apa aja. Nah, sedangkan kita tahu inputnya itu ada NaLO2, ada NaOH, ada air, ya kan? Terus juga ada NaOH juga dari satu gitu. Nah, untuk itu maka kita bisa asumsiin kalau misalnya ada si NaOH dan juga NaAlO2 di setiap output gitu. Nah, tapi di sini kan harapannya dekantatnya itu bebas padatan. Jadi di sini tuh nggak mau lagi ada si padatannya. Jadi asumsinya tuh semua padatannya terbuang di aliran 3. Nah, berarti di aliran 4 ini kita walaupun sebenarnya nantinya bisa nggak ada, tapi lebih gampang kalau misalnya dimisalin dulu bahwa di sini tuh ada NaAlO2 dan juga NaOH. Nah, sedangkan di sini sama dan 3 juga kita asumsi kalau misalnya di sini ada NaOH dan juga NaAlO2. Terus di sini juga ada H2O. Harusnya secara ini sih ada ya H2O, tapi nanti kita buktiin dari penjelasan neraca massa. Nah, terus di sini ada beberapa hubungan antar variabel yang bisa kita tahu ya dari si soal. Hubungan antar variabelnya itu apa? Nah, di sini kita punya komposisi NaOH dan komposisi NaAlO2 itu sama ya, jadi di dekantat dan di bubur padatan bebas padatan. Nah, jadi bisa kita tulis ya untuk ada kita punya hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel yang bisa kita tulis itu karena tadi dibilang NaOH dan NaOH2 itu komposisinya sama di dekantat dan juga di Walsh-Matthau sini ya, di bubur padatan bebas padatan. Nah, di situ berarti kita bisa tulis kalau misalkan si W3 NaOH itu akan sama dengan si W4 NaOH. Nah, tapi masalahnya adalah ini tuh dia mau basisnya itu dalam bubur padatan bebas padatan. Nah, sedangkan kita tahu di sini padatannya itu 0,2 ya 20%. Jadi untuk kita bikin basis perhitungan bebas padatan itu di W3-nya harus kita bagi dengan fraksi tanpa padatan. Jadi fraksi bebas padatan itu bisa kita nyatain dalam 1 minus 0,2 karena 0,2-nya itu kan si padatan, sedangkan kita maunya bebas padatan gitu ya. Nah, si bebas padatan ini kita bisa bikin dari sini. Terus juga kita punya W3 NaAlO2 ini sama juga karena dia mau basisnya basis bebas padatan, jadi kita dibikin basisnya 0,8 karena di sini padatannya ada 20% ya. Nah, ini sama dengan W4 NaAlO2. Nah, ini sebenarnya dikasih tahu sih di soal kalau dari ada kata-kata ini kan berarti ada NaLO2 di sini dan di sini juga NaOH, jadi ada di dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu ada baiknya mending di asumsiin ada dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya emang nggak ada itu dari perhitungan neraca massanya itu bakalan kebikin sih, jadi kayak bakal ketunjukin gitu nantinya kalau memang di situ tuh
nggak ada gitu si NaLO2 atau NaOH. Nah, dari sini kita bisa menyusun persamaan neraca massa ya. Kita susun dulu dari neraca massa total. Neraca massa total berarti kita melihat keseluruhan sistem. Nah, sistem ini kan continue to NUC ya di sini. Jadi inputnya akan sama dengan output, tidak ada akumulasi massa di dalam unit ini. Nah, berarti bisa langsung kita tulisin aja. Karena tadi inputnya itu aliran 1 dan 2, dan ini outputnya 3 dan 4, maka kita bisa tulis dengan neraca massa total F1 tambah F2 sama dengan F3 tambah F4. Nah, di sini kita tahu kan F2-nya itu 1000 pound per hour. Nah, jadi kita langsung bisa input aja F1 tambah 1000 pound per hour sama dengan F3 plus F4. Nah, untuk dari neraca massa total ini kita belum bisa dapat apa-apa. Nah, kita gerak ke neraca massa komponen. Nah, di sini ada beberapa komponen yang terlibat. Kalau perhatiin di sini ada 4 ya. Yang pertama itu air H2O, terus ada NaOH, terus ada NaLO2, dan juga yang terakhir ada si padatannya itu sendiri. Jadi ada 4 komponen, berarti ada 4 neraca massa komponen yang bisa kita susun gitu. Nah, yang pertama itu untuk solid dulu. Nah, kita di sini bisa lihat si solid itu masuknya dari mana sih? Solid itu kan masuknya dari feed sini, terus dia harapannya itu keluar di washmat ya di sini, karena dia maunya itu si dekantatnya itu bebas padatan, jadi si solidnya itu semua keluar di sini, maka saya bisa tuliskan F3 solid sama dengan inputnya F2 outputnya F3, jadi inputnya itu F2 sama dengan F3 solid. Nah, dari sini bisa kita urai jadi W2 solid kali F2 sama dengan W3 solid kali F3. Nah, di sini kan harusnya kita punya data W2 untuk si solid, F2, dan W3 untuk si solidnya juga. Nah, dari sini kan kita punya W2 solid itu 0,1, jadi kita harus masukin. Terus F2-nya itu 1000 pound per hour. Terus W3 solidnya juga kita punya, W3 solidnya itu 0,2. Lalu di sini F3. Nah, baru kita bisa hitung aja langsung F3-nya akan dapat 500 pound per hour. 500 pound per hour. Udah dari sini maka kita bisa lanjut ke neraca massa selanjutnya, tapi karena kita tahu F3 maka di sini kita bisa masukin dulu nih F3-nya, jadi kayak kita ubah F4 kita geser, jadi kita punya F1 min F4 itu akan sama dengan 1500 dikurang 1000 pound per hour, maka F1 min F4 itu minus 500 pound per hour. Nah, selanjutnya kita ke neraca massa komponen yang selanjutnya, yaitu si NaOH. Nah, kalau kita lihat lagi dari gambar, NaOH itu ada dari mana aja? Ada dari atas, dari wash water, terus juga ada dari feednya, terus ada di keluaran yang di sini ada, dan keluaran yang di sini ada. Nah, ini kita bisa langsung tulis saja. Kalau si NaOH itu ada di F1 NaOH tambah F2 NaOH sama dengan F3 NaOH tambah F4 NaOH. Ini sama aja ya kayak tadi, bisa diubah jadi fraksinya. Jadi W1 NaOH kali F1 tambah
W2 NaOH kali F2 sama dengan W3 NaOH kali F3 tambah W4 NaOH kali F4. Nah, di sini yang kita bisa tahu itu W1 NaOH itu kan dia 0,02, ini dikali F1, terus W2 NaOH itu kita punya dia itu nilainya di sini 0,11 dikali F2-nya itu kita punya kan 1000, terus sisanya kita nggak punya sih. Nah, nggak punya, jadi kita tulis saja dalam F3 NaOH tambah F4 NaOH. Nah, dengan cara yang sama disusun juga neraca massa komponen untuk dua sisanya ya. Buat NaAlO2 itu nanti kita punya neraca massanya itu ini langsung gua turunin aja ya. Ini bakalan jadi W2 NaLO2 kali F2. Nah, ini bakalan jadi F3 NaAlO2 tambah F4 NaAlO2. Nah, ini yang di kiri kita punya angkanya itu 0,16. Kan 0,16, kita pastiin dulu 0,16 dikali 1000. F3 NaAlO2 tambah F4 NaAlO2. Sini nanti kita bisa dapat 160 ya. F3 NaAlO2 tambah F4 NaAlO2. Nah, udah gitu terakhir untuk H2O ini gua langsung aja. Nanti kita punyanya itu 0,98 kali F1 ditambah 630 sama dengan F3H2O tambah 0,95 kali F4. Dari neraca massa komponen ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita ke hubungan lain yang kita punya. Itu sini kita punya HV ya tadi. Sorry, ini HV-nya ada yang kelewat 1. HV yang kelewat 1 itu punyanya si air. Nah, airnya itu H2O 1,2 sama dengan W4 H2O. Nah, ini kalau misalnya dikali silang kan nanti kita jadi punya hubungan gitu antara si W3 NaOH dan juga W4 NaOH. Terus juga kita punya untuk semuanya ya. Nah, dari sini kita itu akan punya nantinya 7 buah persamaan. Nah, persamaan yang ini persamaan nomor 1, lalu persamaan yang ini udah kita pakai ya. Nah, persamaan nomor 2 nya itu dari NMK-nya NaOH sama nomor 2. Terus persamaan nomor 3 dari persamaan NMK NaLO2. Yang terakhir itu dari H2O. Itu kita punya persamaan nomor 4. Nah, selanjutnya dari HV ini kita punya 3 persamaan lagi, yaitu ini persamaan ke-5, persamaan ke-6, ini persamaan ke-7. Nah, udah dari situ kita bisa susun 2 persamaan tambahan. 2 persamaan tambahan itu dapat dari mana? 2 persamaan tambahan itu kita bisa gunakan hubungan si fraksi di sini. Jadi kita bisa buat, karena kita tahu fraksi massanya solid di aliran 3 itu 0,2, maka kita bisa bikin hubungan yang menyatakan fraksi mol ketiga komponen sisanya dan juga di nomor 4
hal yang sama. Nah, untuk persamaan tambahan, tulis di sini. Untuk persamaan tambahan, yang pertama itu, yang tadi gue bilang, ini kita menyatakan fraksi mol sisanya. Berarti kita tahu fraksi molnya si NaOH di aliran 3 ditambah fraksi molnya si NaAlO2 di aliran 3 juga ditambah fraksi molnya air di aliran 3 itu nilainya 0,8 karena 0,2 sisanya itu diisi oleh si solid. Ini akan jadi persamaan ke 8 ya, sorry. 8. Iya, benar 8. Terus kita punya persamaan tambahan lagi yaitu W4NaOH ditambah W4NaAlO2 sama dengan 0,05. Ini jadi persamaan nomor 9. Nah, oke, selanjutnya setelah tadi kita udah menuliskan dua persamaan tambahan ini, kita bisa melakukan eliminasi substitusi ya dengan terlebih dahulu kita mengubah si W4 ini. Jadi fraksi mol 4 ini bisa kita ubah jadi fraksi mol di aliran 3 karena kita punya hubungan antar variabel yang tadi di sini. Nah, setelah dilakukan substitusi itu nanti kita akan punya persamaan, ini gue tulis di bawah aja, 1,25 W3 NaOH tambah 1,25 W3 Al2 bukan Al23 NaLO2 NaAlO2 itu bakalan sama dengan 0,05. Nah, ini bisa di pasti lagi ya hitungannya, pastinya sih udah oke. Nah, terus udah gitu ini semua bisa kita kali sama F3. Nah, kalau ini kita kali sama F3 nanti kita bakalan punya 1,25 kali ini tuh W3 NaOH dikali F3 itu nanti kita bakal punya F3 NaOH. Terus ini W3 NaLO2 dikali F3 nanti kita bakal punya 1,25 kali F3 NaAlO2 itu bakalan sama dengan 0,05-nya si F3. Nah, dari sini kita bisa substitusi ya. Nah, ini bisa kita bagi dulu jadi dibagi 1,25 dan dikali dengan si F3 tadi. F3 kalau nggak salah kita dapetin nilainya mana F3. Nah, ini F3 kan kita udah dapat 500 pound per hour. Nah, udah gitu di sini kita bisa kali sama nilai F3-nya di kanan. Nanti kita punya 1,25 F3 NaOH tambah 1,25 F3 NaAlO2. Ini sebenarnya 0,05 kali F3. F3-nya ini tadi kita udah punya 500, jadi 500 kali 0,05, maka di sini kita punya 20 pound per hour. Nah, dari sini kita bisa ubah juga persamaan tambahan yang ke-8 ini. Persamaan tambahan yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini bisa kita kali juga dengan F3, maka nanti kita bisa punya di sininya F3 NaOH, di sini F3 NaLO2, di sini F3 H2O dan 0,8 kali 500 pound per hour. Nah, kalau kita selesaikan dua persamaan tadi, persamaan 8 yang kita ubah dan juga persamaan yang ini tadi hasil dari eliminasi ya antara persamaan 8 dan 9 dan juga dikalikan dengan F3. Nah, nanti kita akan punya hubungan akhirnya itu F3 H2O itu nanti kita akan punya nilainya itu sebesar 380 pound per hour. 380 pound per hour ini dari mana? Ini nanti persamaan yang ini, yang kasih tanda merah, ini disubstitusi dengan
persamaan nomor 8 ini, tapi persamaan nomor 8-nya juga harus dikali dulu dengan si F3 sama seperti persamaan yang di bawah ini. Nanti kita punya F3H2O itu nilainya 380 pound per hour. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan neraca massa H2O ya. Neraca massa komponen H2O. Nah, di mana di sini nanti kita masukin aja ke persamaan yang ini. Nanti kita akan punya hubungan antara F1 dan F4. Kalau kita masukin F3H2O-nya itu 380 pound per hour. Sini kita masukin hasil perhitungan kita di bawah tadi. Nanti kita punya 0,98 F1 tambah 130 sama dengan di sini F3H2-nya tadi kita masukin 380 ya. 380 ditambah 0,95 F4. Nah, di sini bisa terlihat variabelnya itu tinggal F1 dan F4. Nah, F1 dan F4 ini udah sama ya variabelnya kayak di persamaan yang pertama, persamaan neraca massa total kita. Nah, dari sini akan bisa dihitung nilai F1 dan F4. Nah, dari kedua persamaan tersebut nanti akan didapat nilai F1-nya itu 7.500 pound per hour dan juga dari F4-nya itu 8.000 pound per hour. Nah, mungkin kalau ada yang bingung kenapa dari sini dan sini bisa didapat karena kita punya dua persamaan dan ada dua variabel yang dicari. Nah, di sini kan variabel yang dicarinya itu F1 dan F4. Nah, di sini juga variabelnya F1 dan F4. Kalau kita punya dua persamaan dan dua variabel, maka dua-duanya bisa ditentukan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F1 dan F4, maka kita bisa menyelesaikan soal ini. Karena di soal ini diminta apa tadi? Hitunglah NaLO2 yang terdapat dalam dekantat. Nah, berarti kita harus cari fraksinya NaLO2 di dekantat, yaitu W4 NaLO2. Nah, untuk mencari itu, kita nanti bisa substitusikan nilai F1 dan F4 ini ke persamaan neraca massa komponen yang masih kita punya. Nah, di sini kan kita punya persamaan nomor 2, yaitu NaOH, dan juga persamaan nomor 5 dari sini NaOH. Nah, dari dua persamaan ini, jika nanti dimasukkan semua variabelnya, maka akan diperoleh nilai W3 NaOH itu sebesar 0,02476 dan juga W4-nya NaOH itu sebesar 0,03095. Nah, ini mungkin nanti bisa dicek lagi ya hitungannya berapa enggak. Nah, terus terakhir dari ini dari persamaan 2 dan 5. Terus yang terakhir dengan menggunakan persamaan nomor 3 dan 6, yaitu persamaannya NaLO2 dan juga persamaan yang ini. Nanti kalau dimasukin semua datanya, kita bisa cari nilai W3 NaLO2 yaitu sebesar 0,01524 dan juga W4 NaAlO2 sebesar 0,01905. Ini persamaan nomor 3 dan nomor 6. Bisa dicoba sendiri ya, nanti hasilnya harusnya dapat segini. Mungkin itu sih untuk pembahasan soal ini neraca massa. Lumayan, ini soalnya cukup complicated karena ada beberapa hubungan antar variabel ini. Nah, udah gitu nanti bisa dicoba sendiri beberapa stepnya yang tadi gue udah jelasin. Substitusi eliminasinya bisa dicoba-coba sendiri, dipastiin langkahnya benar atau enggak karena ini kemungkinan hitungan gue juga belum tentu benar. Kalau misalnya udah mungkin untuk CLC PTK ini gue cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kontak gue via email mungkin. Mungkin gue tulis aja nanti di lembar ini ya. Harusnya lembar ini
kalian bisa dapat sih lembar soalnya. Nanti gua kasih kontak gua di situ, yang bisa nanti kalian hubungin, mungkin email sama line. Oke, thank you banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam pembahasannya. Semoga sukses ujiannya.